是你？你是怎么找到我的？竟然是驯灵虫，难怪能找到。 Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 261. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kaki Yi Chen langsung menghantam dada Qin Chen. Apakah kamu tahu sekarang apa akibatnya karena telah membuat masalah dengan saya? Kata Yi Chen. Yi Chen, apa yang kamu lakukan? Kata Tuan Subo dan Sioya yang nampak marah di saat Yi Chen menendang Qin Chen. Sioya nampak bingung dengan karakter Qin Chen, bagaimana dia rela diperlakukan seperti itu. Ayo seret anak itu, kita akan menunggu Tuan Papiliun kembali dan menghukum mereka semua, kata Penatua Jin Yuan yang nampak senang karena Qin Chen tidak menjawab satupun. Dia sangat yakin Qin Chen, Tuan Subo dan semua yang berpihak kepadanya akan dihukum dengan berat oleh Tuan Papiliun Zhou Qinpeng. Xiao Chen, apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan dapat masalah besar. Kata Sioya, dia tahu karakter Tuan Papiliun yang pemarah. Wajah Subo dan Sujeng juga terlihat muram. Kalian tenanglah, saya berjanji. Setelah Tuan Papiliun Pil datang, saya secara pribadi akan meminta untuk melepaskan kita, kata Qin Chen. Mendengar ini, Sioya dan lainnya nampak menggelengkan kepala. Tidak mungkin dengan karakter Tuan Papiliun Pil untuk melepaskan kita dengan mudah, pikir Subo dan lainnya. Tuan, saya sudah menangkap anak itu. Juga Tuan Subo dan yang lainnya, mereka sudah saya tahan, kata Jin Yuan di saat Tuan Zhou Qinpeng sampai di sana. Master, Junior memberi hormat kepada Master, kata Zhou Qinpeng, mengabaikan Jin Yuan dan lainnya, bergegas ke hadapan Qin Chen menunduk dan memberi hormat. Apakah saya tidak salah lihat? Tuan Papiliun Zhou Qinpeng memberi hormat kepada anak dari 5 kerajaan itu. Apakah saya tidak sedang bermimpi? Kata semua orang di sana yang nampak terkejut. Kenyataannya Tuan Papiliun Zhou Qinpeng selalu acuh, hampir selalu tidak menganggap orang di depannya. Dia tidak mau terlibat apapun dengan siapapun. Namun sekarang Master Alkemis yang terhormat di dinasti Dawei itu sekarang nampak sangat menghormati Qin Chen dan memanggil Qin Chen dengan sebutan Tuan Master. Kalian cepat lepaskan ikatan Master dan yang lainnya. Maaf Master, ini hanya kesalahpahaman, kata Zhou Qinpeng seraya membukakan tali yang menjerat Qin Chen olehnya sendiri. Apanya yang salah paham? Saya bukan cuma ditangkap, tapi dipukul. Sekarang saya ingin meminta penjelasan, kata Qin Chen. Apa? Dipukul? Kata Zhou Qinpeng lalu memandang dingin ke arah Jin Yuan, Yi Chen dan lainnya. Tuan, apa yang Tuan lakukan? Mengapa Tuan memberi hormat kepada semut dari 5 negara ini? Kata Jin Yuan. Beraninya kamu memanggil Master sebagai semut, kata Zhou Qinpeng dan langsung memukul Jin Yuan dengan ekspresi sangat marah. Semua yang hadir juga nampak terkejut, tidak menyangka bahwa Tuan Papiliun Pil akan segitunya membela Qin Chen. Semuanya bubar, kata Zhou Qinpeng. Dan mereka semua pun bubar dari sana. Master, tenang, saya nanti akan memberi hukuman yang berat kepada Jin Yuan dan lainnya. Sekarang, ayo kita ke ruang tamu dahulu, kata Zhou Qinpeng. Di sisi lain, Sioya, Subo, dan lainnya nampak tak menyangka dan terkejut apa yang telah dilakukan Xiao Chen. Mengapa Tuan Papiliun Zhou Qinpeng berubah dengan begitu cepat? Kata Sioya di dalam hati. Tidak perlu, saya harap Tuan Papiliun dapat mengurus Penatua Jin Yuan dan lainnya. Sekarang saya akan pergi. Jika Tuan ada sesuatu kepentingan kepada saya, hubungi Tuan Subo ataupun Tuan Sioya, kata Qin Chen. Kemudian dia dan Sioya pergi dari sana. Semua ini gara-gara Jin Yuan.
Jika tidak, saya mungkin bisa menjalin hubungan baik dengan Master Qin-Chen, kata Zhou Qinpeng menghela napas. Masih ada harapan. Ya, Penatua Subo memiliki hubungan baik dengan Master Qin-Chen. Akhirnya Zhou Qinpeng mengundang Tuan Subo ke ruangannya. Di sebuah ruangan yang tenang, nampak Tuan Papiliun Zhou Qinpeng dan Tuan Subo. Ayo minumlah, kata Zhou Qinpeng seraya menuangkan air untuk Tuan Subo. Subo nampak tersanjung dengan sikap baik Zhou Qinpeng. Selama ini saya terlalu acuh dan tidak mengetahui apapun tentang Papiliun Pil. Dari bisnis Papiliun Pil dan lainnya, saya ingin Tuan Subo menjelaskan kepada saya, kata Tuan Papiliun Zhou Qinpeng. Kemudian Subo memberitahu Zhou Qinpeng dari mulai pasar yang hampir dikuasai oleh keluarga Leng. Papiliun Pil kurang lebih hanya menguasai 20% dari pasar. Keterlibatan Penatua Jin Yuan yang bekerja sama dengan keluarga Leng. Juga bukan hanya Jin Yuan, ada juga beberapa orang keluarga Leng yang menyusup di Papiliun Pil. Oh, jadi seperti itu, kata Zhou Qinpeng. Nampaknya selama ini Tuan Subo telah bekerja cukup keras. Oleh karena itu, saya akan mengangkat Tuan Subo menjadi wakil Tuan Papiliun, kata Zhou Qinpeng. Tidak Tuan, saya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menjadi wakil Papiliun Pil, kata Tuan Subo. Dengan kekuatan Tuan Subo, saya yakin kamu akan mampu mengemban tugas ini. Saya juga akan membantumu dari belakang, kata Zhou Qinpeng. Tuan Subo hanya tertegun, tanpa bisa berkata-kata, namun wajahnya nampak senang. Ngomong-ngomong, Tuan Subo, apa yang kamu ketahui tentang Master Qin-Chen? Tanya Zhou Qinpeng. Dihadapkan dengan Zhou Qinpeng, Subo tidak berani berbohong dan menjelaskan semua yang ia ketahui tentang Qin-Chen. Dari mulai Qin-Chen membantai keluarga Peng, menyembuhkannya dari racun, dan metode Qin-Chen menyembuhkannya dari racun. Di saat mendengar metode penyembuhan Qin-Chen dengan jarum emas akupuntur, namun karena jarum emas tidak ada, jadi Qin-Chen menggunakan pedang tajam untuk mengganti jarum emas. Dan itu sukses. Dalam sekejap racun Tuan Subo hampir semuanya menghilang. Mendengar ini, Zhou Qinpeng nampak bersemangat. Tuan Subo, perbaikilah Papiliun Pil. Bersihkan dari pengkhianat seperti Jin Yuan dan yang lainnya. Saya serahkan tugas ini kepadamu. Jangan khawatir, saya juga akan membantumu, kata Zhou Qinpeng. Scene berganti. Pada saat ini Qin-Chen sedang berjalan bersama Xiaoya. Tuan Xiaoya, sekarang bawa saya ke tempat tanah suci darah, kata Qin-Chen. Dia berpikir bahwa hanya dengan dukungan Papiliun Pil saja tidak akan banyak membantu, karena yang kita hadapi saat ini adalah keluarga Leng. Mereka memiliki seorang praktisi tingkat 7 di belakangnya. Bahkan kota kekaisaran akan berpikir 2 kali untuk menyinggung mereka. Memperoleh dukungan Papiliun Pil menguras cukup banyak waktu. Bisakah budak hitam dan lainnya bertahan lebih lama di sana? Gumam Qin-Chen di dalam hati di saat pikiran itu muncul. Namun di saat Qin-Chen akan bergegas menuju tanah suci darah, tiba-tiba Qin-Chen! Teriak seorang gadis muda dari kejauhan, dan ternyata itu adalah Zhao Lingshan yang nampak panik dan cemas. Ada apa? Apakah keluarga Leng sudah sampai di daerah Kumuh Sicheng? Kata Qin-Chen bertanya. Qin-Chen, yang datang bukan pasukan keluarga Leng, tapi pasukan penegak hukum kota kekaisaran. Mereka mengatakan bahwa kamu dan budak hitam telah membantai keluarga Peng dan melanggar aturan kota kekaisaran. Jadi mereka datang untuk menangkapmu dan budak hitam. Saat ini budak hitam terus mengendalikan formasi dan menghalangi pasukan kota kekaisaran untuk masuk, kata Lingshan. Pembantaian keluarga Peng itu masalah pribadi. Terlebih lagi itu di luar kota kekaisaran. Bagaimana mungkin penegak hukum kota kekaisaran bisa bertindak? Pasti ada yang melapor dan memperdaya penegak hukum kota kekaisaran, kata Xiaoya. Ayo kita kembali ke kota Kumuh terlebih dahulu, kata Qin-Chen. Xiao-Chen, bukankah kita akan pergi ke tanah suci darah? Kata Xiaoya. Kita tunda terlebih dahulu.
Jika budak hitam menyakiti pasukan kota kekaisaran, maka situasinya akan sangat merepotkan, kata Qinchen. Kalau begitu, saya akan menemui tuan terlebih dahulu, kata Xiaoya, dan dia pun pergi ke Papiliun Pil. Ling San, ayo kita harus cepat sampai di kota kumuh, kata Qinchen, kemudian meraih Ling San melesat dengan kecepatan tercepatnya sambil memegang Ling San. Wajah Ling San nampak memerah dan jantungnya berdetak kencang di saat bersentuhan sedekat itu dengan Qinchen. Di sisi lain, pada saat ini di kota kumuh Xicheng, nampak budak hitam Xiaojan, Wan Qiming, dan yang lainnya sedang dikepung di dalam formasi oleh pasukan kota kekaisaran. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.